Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami di sini mengambil materi tentang urgensi tantangan ketahanan nasional, bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Sebelum menjelaskan atau memaparkan materi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niwayan Sukarini dengan NPM 201038. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ketahanan nasional. Dalam benak kalian semua pasti tentunya familiar sekali dengan ketahanan nasional. Apa sih itu ketahanan nasional? Nah, ketahanan berarti bagaimana cara kita mempertahankan atau menjaga atau berusaha mengembangkan dan menghadapi suatu ancaman. Sedangkan nasional yaitu kita berbicara tentang kebangsaan. Ketahanan nasional dapat pula diartikan sebagai kondisi di mana bangsa Indonesia mampu mengembangkan potensi nasional dalam menghadapi ancaman baik itu dari luar negeri ataupun dalam negeri, yang tentunya membahayakan eksistensi negara Indonesia itu sendiri. Nah, gagasan ketahanan nasional ini bermula pada tahun 1960-an yang ada pada kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD. Masa itu akan sedang menyebar luasnya komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan juga China. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu ancaman potensial ketahanan nasional dan bela negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Anggayana, NPM 201052. Baik, saya lanjut ke materi, yaitu ancaman potensial ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ancaman? Ancaman merupakan suatu hal yang dapat merugikan suatu negara. Kemudian dalam perjuangan mencapai cita-cita tujuan nasional bangsa Indonesia tidak terhindar dari ancaman yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian cara agar dapat menghadapi ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, ketahanan, keuletan yang disebut dengan ketahanan nasional, yaitu ketahanan yang melingkup seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan faktor-faktor yang mengganggu ketahanan nasional adalah berbagai bentuk ancaman, tindakan maupun pemikiran yang mengancam ketahanan nasional suatu negara, yaitu negara Indonesia itu sendiri. Faktor-faktor pengganggu ini dapat disebut dengan ancaman ketahanan nasional. Ancaman ketahanan nasional dapat dikategorikan menjadi berdasarkan datangnya ancaman dan berdasarkan bentuknya ancaman. Berdasarkan datangnya ancaman dapat dibagi dua, dan berdasarkan bentuknya ancaman juga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu datangnya ancaman. Berdasarkan datangnya ancaman, yang pertama ancaman dari luar NKRI, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari luar negeri. Contohnya termasuk ancaman dari luar negeri seperti agresi, serangan bersenjata, spionase, sabotase, perusakan jaring sosial, militer, dan objek vital pada suatu negara, dan penjajahan. Kemudian yang kedua, ancaman dari dalam negeri, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari dalam negeri. Lanjut berdasarkan bentuk ancaman. Yang pertama yaitu ada ancaman fisik. Ancaman fisik yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dengan tindakan secara fisik seperti serangan bersenjata, penghilangan nyawa manusia, perusakan fasilitas,
terorisme, konflik berdarah, dan lain-lain yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang dalam hal ini perusakannya ini atau ancamannya ini dalam bentuk fisik. Yang kedua yaitu ancaman non-fisik. Nah, ancaman non-fisik yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran seperti perang ideologi, arus globalisasi, kepentingan politik, dan lain-lain yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Nah, ancaman non-fisik ini sama seperti pada era globalisasi sekarang, arus globalisasi begitu sangat pesat yang tanpa kita sadari bahwa di dalam jejaring sosial juga ada berbagai ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita, baik yang kita sadari maupun kita tidak sadari. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan materi, salah kata, saya mohon maaf. Sekian dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk Parma Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikada Sriati, NPM 201061 semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional serta bela negara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional merupakan kemampuan yang dimiliki oleh bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman baik dari luar maupun dari dalam yang dewasa ini semakin luas dan kompleks. Ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa Indonesia yang dinamakan dengan Astagatra, yang dikembangkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional. Astagatra ini merupakan 8 unsur ketahanan nasional yang terdiri dari Pancagatra dan Trigatra. Pancagatra merupakan 5 aspek kehidupan sosial, sedangkan Trigatra 3 aspek kehidupan secara alamiah. Pancagatra terdiri dari gatra sosial budaya, gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, dan gatra pertahanan dan keamanan. Sedangkan Trigatra terdiri dari gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, serta gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Dasar hukum bela negara terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Bentuk bela negara ada 2, yaitu bela negara secara fisik maupun bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik ya contohnya seperti TNI, militer, dan lain sebagainya, serta juga dapat rakyat terlatih dengan memilih fungsi sebagai perlawanan rakyat, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta keamanan rakyat. Sedangkan bela negara itu tidak selalu harus menggunakan senjata dalam melawan musuh, tetapi bela negara bisa dilakukan secara non-fisik, contohnya melaksanakan pendidikan kewarganegaraan dan mengabdi sesuai profesinya. Lalu tujuan bela negara yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa negara, melestarikan budaya dan cita-cita bangsa Indonesia, serta sebagai pertahanan negara dari suatu ancaman. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Wage, NPM 201111
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu studi kasus ancaman ketahanan nasional. Yang pertama yaitu klaim Malaysia terhadap budaya Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa Indonesia tidak dapat menjaga dengan baik budaya-budaya sendiri, yang dimana masyarakat Indonesia jarang untuk mengekspos kebudayaan tersebut. Contohnya, Malaysia mengklaim budaya Indonesia, yaitu tari pendet, yang berasal dari Bali. Hal ini disebabkan oleh sebuah iklan yang mengiklankan dari pariwisata negara Malaysia yang menampilkan tari pendet Bali. Selain tari pendet, Malaysia juga pernah mengklaim warisan budaya Indonesia, yaitu batik. Yang kedua adalah kasus narkoba. Kasus ini adalah kasus kejahatan yang sangat berbahaya bagi warga negara Indonesia. Kasus narkoba ini sangat mendominasi di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara Malaysia. Narkoba ini masih menjadi masalah besar di wilayah perbatasan, yaitu dikarenakan adanya penyelundupan narkoba yang melalui jalur-jalur tikus agar narkoba ini bisa masuk ke dalam negara Indonesia. Para penyelundup ini biasanya memilih tempat di wilayah Malaysia, yang dimana kepolisian Republik Indonesia tidak dapat menangkap para penyelundup tersebut dan sulit untuk memutuskan mata rantai penyelundupan. Kasus ini sering terjadi di Pulau Sebatik. Yang ketiga yaitu terorisme. Terorisme adalah ancaman dari teroris yang dimana dapat berpengaruh terhadap ketahanan nasional, dan ancaman ini sangat nyata dengan penistaan terhadap agama yang berpengaruh dengan keutuhan dan kesatuan bangsa yang dilakukan oleh sekelompok radikal. Dalam realitanya, kelompok radikal tersebut telah menimbulkan kerugian material, nyawa, serta rasa takut di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu konflik antar suku di Papua. Konflik ini sangat berpengaruh terhadap ancaman ketahanan nasional, yang dimana konflik tersebut memiliki eskalasi kuat terhadap antar suku dan berlangsung lama, sehingga dampaknya sangat besar. Konflik antar suku ini pernah terjadi di antara suku Dani dan suku Damal yang ada di Kabupaten Timika dimulai sejak tahun 1997, yaitu di daerah tambang emas, di mana kedua suku ini menjadikan tambang emas sebagai sumber mata pencaharian, sehingga terjadinya perang di antara kedua suku tersebut, yaitu suku Dani dan suku Damal. Sekian dari presentasi ini. Jika ada kesalahan kata atau perkataan saya yang tidak pantas, saya mohon maaf. Dan presentasi ini saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.